saya Tugung Bijaki Siregar dari PJKRG dan saya dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Kusudiantus Tanggang dari kelas PJKRG dari kelompok 3. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Marlis Tumorang, kelas PJKRG 2024. Di sini akan Selamat siang, perkenalkan nama saya Ibu dari kelas PJKRG 24. Saya akan mempresentasikan yaitu tentang memproduksi teks Saya akan membacakan bab 1 tentang pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang critical book merupakan salah satu bentuk tugas yang dimana mahasiswa berdiskripsi untuk mengkritik dan mengulas isi buku dari dua buku yang dibandingkan. Di sini akan dibahas perbandingan dua buku tentang memproduksi artikel ilmiah. Artikel ilmiah merupakan salah satu karya tulis non-fiksi yang disusun secara sistematis berdasarkan metodologi dan kaidah ilmiah untuk menyajikan, menganalisis, dan menginformasikan temuan atau gagasan berdasarkan hasil penelitian, eksperimen atau kajian literatur. Tujuan utamanya adalah untuk memperkenalkan atau memperbarui pengetahuan di bidang tertentu dan menyampaikannya kepada komunitas ilmiah melalui publikasi di buku ilmiah atau buku. Yang kedua yaitu tujuan memenuhi tugas mata kuliah bahasa Indonesia. Kedua, melatih diri agar berpikir lebih kritis. Ketiga, mengetahui kelemahan dan kekurangan buku. Dan yang terakhir, menambah wawasan atau pengetahuan tentang artikel ilmiah. Yang ketiga yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu apa saja isi dari kedua buku. Yang kedua, apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari kedua buku. Saya akan membacakan bab 2 juga, yaitu identitas buku. 1. Buku utama. Judul memproduksi artikel ilmiah. Penulis Fitriani Lubis SPD MPD. Kedua, Finawati L Barus SPD MPD dan Ahmad Yuhdi SPD MPD. Tahun terbit 2025. Dan untuk buku pembanding dengan judul Panduan Penulis Artikel Ilmiah, penulis Rizky Lestari SIP MSI, penerbit Stein, tahun terbit 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan buku tentang buku utamanya. Pengertian teks artikel ilmiah. Artikel ilmiah merupakan bagian dari karya ilmiah. Arti ilmiah terdiri dari dua kata, yaitu artikel dan ilmiah. Kata artikel artinya tulisan yang berisi gagasan atau ide dan pemikiran yang ditulis untuk tujuan tertentu. Sementara itu, ilmiah berkaitan dengan metode, penggunaan sistematika baku, dan kaidah tertentu. Jadi, artikel ilmiah dapat diartikan sebagai tulisan yang berisi gagasan ide dan pemikiran dari seseorang maupun sekelompok untuk melalui proses penelitian lapangan maupun non-penelitian atau konseptual yang dituangkan dalam bentuk laporan penulisan dengan memperhatikan sistematika, metode, dan kaidah tertentu sehingga dapat diuji kebenarannya. Yang kedua itu struktur teks artikel ilmiah. Struktur teks artikel penelitian maupun terstruktur teks artikel konseptual relatif bervariasi. Namun, secara umum dapat dikatakan bahwa struktur teks artikel penelitian adalah abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan, dan simpulan. Struktur teks artikel konseptual lebih bervariasi, tetapi yang sering dijumpai adalah abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, kesimpulan. Selain kedua macam artikel itu, ada juga jenis artikel ilmiah populer. Artikel ilmiah populer adalah artikel yang penulisannya dengan gaya yang relatif informal. Artikel semacam ini banyak yang dipublikasikan melalui surat kabar. Struktur teks artikel ilmiah populer berbentuk esai. Pada umumnya, esai ditulis dengan genre eksposisi atau diskusi. Hubungan genre mikro pada teks artikel ilmiah, yaitu 1. Abstrak, 2. Pendahuluan, 3. Tinjauan pustaka, 4. Metodologi penelitian, yang kelima hasil, yang keenam pembahasan,
Yang ketujuh, simpulan. Hubungan genre pada teks artikel konseptual yaitu terdapat abstrak, pendahuluan, jenjang pustaka, pembahasan, dan simpulan. Dan secara penulisan kutipan dapat ditulis dengan penulisan kutipan langsung, sumber kutipan merujuk sumber lain, penulisan sumber kutipan, kutipan dari penulisan berjumlah dua orang atau lebih, kutipan dari penulisan berbeda dan sumber berbeda, kutipan dari penulis sama dengan karya yang berbeda. Di sini saya presentasikan pengertian artikel ilmiah. Artikel ilmiah merupakan dari karya ilmiah. Artikel ilmiah terdiri dari kata artikel, yang artinya tulisan yang berisi gagasan, ide, dan pemikiran yang ditulis untuk tujuan tertentu, dan ilmiah berkaitan dengan metode, penggunaan sistematika, baku, kaidah tertentu. Jadi artikel ilmiah merupakan tulisan yang berisi gagasan, ide, dan pemikiran dari seseorang maupun kelompok orang melalui proses penelitian maupun non-penelitian yang dituangkan dalam bentuk laporan tertulis, memperhatikan sistematika, metode, dan kaidah tertentu sehingga dapat diuji kebenarannya. Karakteristik dari artikel ilmiah yaitu: pertama, menyajikan informasi dan ide untuk memecahkan masalah. Kedua, informasi tertulis berdasarkan fakta data yang valid. Ketiga, informasi disampaikan secara objektif. Dan keempat, didasarkan pada hasil pemikiran yang logis dan empiris. Menurut para ahli yang dikutip dari Adnan, artikel ilmiah merupakan tulisan yang berisi laporan sistematis mengenai hasil kajian atau hasil penelitian yang disajikan bagi masyarakat ilmiah tertentu. Kedua, yaitu jenis artikel ilmiah. Terdapat beberapa jenis artikel ilmiah yang terdapat dalam jurnal, yaitu artikel hasil penelitian, artikel non-penelitian, telaah buku, obituari, laporan khusus, ceramah. Dasar jenis artikel yang biasanya terdapat dalam jurnal ilmiah yaitu artikel hasil penelitian, artikel non-penelitian, letah artikel, letah buku, dan obituari. 1. Artikel hasil penelitian. Artikel hasil penelitian merupakan artikel yang dihasilkan pelaksanaan penelitian yang dimuat dalam jurnal ilmiah. Tujuan dari artikel hasil penelitian yaitu membuka wacana diskusi, membuka kemungkinan penelitian baru, serta untuk mengetahui teori yang digunakan terkait masalah yang diteliti layak diikuti. 2. Artikel non-penelitian. Artikel non-penelitian merupakan artikel yang disusun berdasarkan telaah pustaka, teori, konsep, prinsip, pengembangan suatu model, mendeskripsikan fakta atau fenomena. 3. Artikel telaah. Artikel telaah merupakan telaah yang dilakukan dari hasil-hasil penelitian yang telah dipublikasikan berbagai jurnal ilmiah dan atau paten dalam 10 tahun terakhir. Dalam telaah artikel memiliki syarat yaitu minimal 30 dari jurnal ilmiah dan paten yang akan dia telaah. Baiklah, di sini saya akan membacakan kelebihan dan kekurangan buku utama dan buku pendamping, kesimpulan beserta sarannya. Yang pertama, kelebihan buku utama. Yang pertama, menjelaskan ide pokok secara sistematis, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami. Setiap bab dibuat rangkuman dan evaluasi yang dapat membantu meningkatkan pemahaman. Selanjutnya, menggunakan gambar yang membantu memberikan informasi dan sekaligus contoh. Setelah itu, dari segi cover, pemilihan warna menarik dan gambar yang sesuai dan mencirikan isi buku tersebut. Terakhir, teks prosedur yang merupakan salah satu ciri isi buku tersusun dengan baik dan mudah dipahami. Selanjutnya, kekurangan utama tersebut. Yang pertama, masih terdapat beberapa kesalahan pengejaan sebuah kata, misalnya penelitian menjadi penelitian. Yang kedua, terdapat pengulangan teks atau prosedur yang
dengan tidak berbeda sama sekali. Dan yang terakhir, masih kurang jelas dikarenakan susah dipahami. Baiklah, yang kedua, kelebihan dan kekurangan buku pendukung. Yang pertama, kelebihan, yaitu buku menjelaskan secara sistematis dan bersifat teks prosedur. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan membaca tidak kesusahan memahami buku tersebut. Yang ketiga, penggunaan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Dan yang terakhir, menggunakan gambar sesuai sarana penjelasan. Selanjutnya, kekurangan. Yang pertama, tidak menggunakan glosarium atau kesimpulan. Yang kedua, masih terdapat kesalahan dalam penulisan kalimat. Yang ketiga, identitas buku kurang lengkap. Dan yang terakhir, hanya menjelaskan tentang peraturan. Setelah itu, kesimpulan. Buku utama dan pendukung sama-sama membahas tentang artikel ilmiah. Walaupun sama-sama membahas tentang artikel ilmiah, namun terdapat perbedaan baik itu dalam penjabaran, prosedur maupun dalam penjelasan. Buku utama menjelaskan sejarah artikel ilmiah, prosedur menjelaskan artikel mulai dari pembukaan membaca hingga ke cara membuat sebuah artikel. Sedangkan buku pendamping hanya merupakan prosedur ataupun sebagai buku pedoman atau sebagai pelengkap buku utama. Dan yang terakhir, saran.